Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan membacakan atau membawakan lagi sebuah kisah misteri yang merupakan kelanjutan dari cerita yang kemarin. Jadi cerita kali ini merupakan part yang ketiga dari cerita yang sebelumnya, sekaligus menjadi cerita ataupun part yang terakhir ya teman-teman dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini kiriman dari narasumber. Jadi untuk kalian yang mempunyai cerita horor ataupun pengalaman mistis lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Alunan musik nan merdu terdengar menemani pagi yang sangat cerah. Hari demi hari dan juga kini praktek kerja Lala sudah berakhir. Hari Sabtu adalah hari terakhir praktek kerja, dan pelepasan para siswa-siswi di kantor masing-masing dilakukan hari ini. Ya, tentu hari ini adalah hari Senin, di mana terjadi kematian ayahnya Dila di kamarnya sendirian. Lala bersiap mengikuti pelepasan praktek kerja di kantornya, sedangkan Eci izin tidak mengikuti acara di tempat prakteknya. Lagi pula, mungkin hanya acara makan-makan dan juga berfoto saja. Setelah acara Lala selesai, dia bergegas ke sekolah. Ternyata hanya ada beberapa murid saja. Tentu tidak terlalu penting kembali ke sekolah hari ini. Lala memutuskan untuk besok saja ke sekolah. Mungkin dari pelepasan ini adalah hari bebas bagi semua siswa kelas 3. Lala pergi mengunjungi Eci di rumah Simbah Eci. Sesamanya di sana, Lala ingin mengajak Eci pergi mencari udara segar untuk melupakan kesedihan sesaat. Sekaligus dia mengajak Eci sarapan karena dia sedang tidak nafsu makan. Di taman kota mereka berdua berbincang melepaskan kesedihan yang dialami oleh Eci kemarin. Eci tidak sanggup lagi mengalami hal yang tidak dia mengerti sebabnya. Lala pun tidak tahu harus bagaimana. Di saat mereka sedang mengobrol berdua, terdengar dering telepon dari handphone Eci. Rama is calling. Udah nggak apa Ci, angkat aja, kata Lala sambil mengelus bahu Eci. Eci kemudian mengangguk. Ci, gue mau jelasin sesuatu sama lo. Ini penting banget. Bisa nggak sekarang? Gue samperin. Lewat telepon aja. Tapi ini penting. Sepenting apa? Ini tentang kematian pacar lo. Aku udah ikhlas, nggak perlu dibahas. Tapi Ci, ini menyangkut tut tut tut. Eci mematikan teleponnya. Dia masih sangat terpukul. Dia tidak ingin mengetahui apapun. Sudah sangat sedih ditinggal pergi. Diberitahu apapun tidak akan bisa mengembalikan Dila dan mamanya. Rama ngomong apaan sih? Kayaknya kamu sampai sebel gitu, tanya Lala. Gak apa-apalah, dia mau bahas kematian Dila. Aku udah ikhlas kok. Biarlah, aku gak tahu daripada ya bikin tambah sedih, jelas Eci dengan terisak. Sabar ya Ci, semua akan segera membaik kok. Jangan sedih ya, ucap Lala sambil memeluk punggung Eci. Mereka tertunduk lesu. Sebenarnya Lala penasaran dengan awal semua ini, dan juga kenapa ayah Dila mengalami hal yang sama di hari berikutnya. Lalu besok, Lala berat memikirkan hal itu. Rama ingin menolong atau menipu Eci, tidak ada yang tahu. Yang Lala tahu, karena Rama yang membuat Lala mengalami hal buruk. Lala tidak ingin Eci mengalami hal yang sama karena bertemu Rama. Dila, teman Rama di sekolah meskipun tidak satu kelas. Dia bisa mati sekonyol itu,
Apakah ini ada hubungannya dengan hantu di rumah Rama? Lala kemudian sudah mengantarkan Eci pulang ke rumah simbahnya. Eci akan menginap di sana sampai orang tuanya ini kembali ke rumah. Lala merasa ada yang janggal dengan rentetan kematian Dila dan ayahnya. Jika dalam sehari mereka meninggal, lalu besok apakah ada yang mengalami hal buruk itu? Lala berusaha mencerna semua hal yang menimpanya. Jika semua berakhir dengan baik, apakah dia bisa menyelamatkan jika ada tumbal selanjutnya? Lalu siapa yang menginginkan semua ini? Dia merasa siapapun yang dekat dengan Rama ada dalam bahaya. Lala berpikir dia ingin kembali ke Gambang, ke rumah Mbah Karim untuk menanyakan semua hal yang terjadi. Mumpung hari ini masih pagi dan belum masuk sekolah. Lala segera menelepon Andi meminta mengantarnya ke Gambang. Bagi Lala, jiwa Andi memang belum kembali seutuhnya, namun hal itu berdampak baik dan juga buruk. Dampak buruknya, Andi bisa jadi sering melamun dan itu bisa berbahaya baginya. Dampak baiknya, bila Andi kemanapun, dia bisa membawa motor secepat kilat, seakan sekali gas langsung sampai, seperti aneh namun nyata meskipun mengerikan. Setelah Andi sampai di rumahnya, mereka kemudian berangkat ke swalayan dan warung makan untuk membeli perbekalan dan mengisi perut. Di daerah rumah Mbah Karim itu sulit sekali menemukan warung makan, apalagi penjual makanan cepat saji. Maka mereka pun ke CFC saja dan membawa perbekalan itu, roti dan juga minuman serta perbekalan lain. Tidak ada yang ingin memulai pembicaraan. Andi nampaknya juga tidak ingin bertanya kenapa diajak kembali ke Gambang. Mereka sudah melajukan motornya menuju ke desa Gambang. Lala yang berpikir ini masih pagi kemudian bertanya pada Andi yang sedari tadi hanya diam saja. "Oi, aku baru ingat loh, ini masih pagi. Kamu kan masih jam pelajaran. Kok mau aja tak jaga Gambang?" tanya Lala sedikit berteriak karena Andi sedang ngebut. "Tadi cuma ulangan matematika, Mbak. Terus gurunya rapat semua, jadi pulang cepet," jawab Andi sambil menoleh ke samping supaya Lala mendengarnya. "Kirain bolos." Lala terkekeh. Setelah lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di kediaman Pak Agus. Mereka ingin mampir terlebih dahulu. "Assalamualaikum Pak, Bu." "Waalaikumsalam. Loh, ini Mbak Lala sama Mas Andi kesini. Ayo silakan masuk Mbak," jawab Pak Agus dengan ramah. "Terima kasih Pak, kita cuma mampir sebentar kok." "Oh iya, ini Pak, ada oleh-oleh Pak, mohon diterima ya Pak." Lalu memberikan 2 kantong kresek besar pada Pak Agus. Lalu kemudian, "Apa tuh ini?" "Jangan repot-repot Mbak, main kesini ya main aja, nggak usah bawa oleh-oleh segala. Papa ndak enak ini mau terima," ucap Pak Agus sambil mengangkat kantong kresek hendak dikembalikan pada Lala. "Ah, Papa ini bukan buat Bapak." Lala terkekeh pelan. "Lah, buat siapa tuh Mbak? Lawang ini Mbak ngasihnya ke saya kok." Pak Agus keheranan. Lala hanya tersenyum sebelum jawab. "Ini untuk Tian dan juga Bu Agus Pak. Diterima saja ya Pak. Saya sekaligus minta tolong diantar ke rumah Mbak Karim. Bapak repot gak?" tanya Lala. "Oh iya, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti saya berikan kepada Ibu sama Tian." "Saya nggak repot Mbak, baru saja selesai dari sawah. Ayo saya antar sekarang," ajak Pak Agus bersemangat tanpa bertanya ada hal apa mereka kembali ke rumah Mbah Karim. Sesamanya di rumah Mbah Karim, hal yang sudah tidak tabu adalah sehabis salam, pasti pintu akan terbuka sendiri meskipun tidak ada seseorang di baliknya. Baru kemudian yang punya rumah akan keluar menyambut kedatangan. "Assalamualaikum Mbah." "Monggo." "Waalaikumsalam." "Ayo duduk saja Mbak, Mas." "Monggo Pak Agus." Mbak Karim mempersilahkan mereka duduk. Lala dan juga Andi menyalami Mbah Karim.
Mereka juga memberikan oleh-oleh untuk Mbak Karim yang dibelinya di swalayan. Mbak Karim yang menerimanya dengan senang hati, tanpa bertanya ataupun menolak seperti yang dilakukan oleh Pak Agus tadi. Alhamdulillah, Mbak Lala sudah terlihat sangat baik, dan Mas Andi mungkin segera lagi akan terbebas. Sabar saja dulu. Mbak Karim menghela nafasnya. Mbak Lala mau menanyakan tentang temanmu dan juga keluarganya yang meninggal janggal ya. Mbak Karim sepertinya sudah mengetahui niat Lala kemari. Andi yang diam kini seperti ingin mengetahui apa yang terjadi. Lala mengangguk mengiyakan pertanyaan Mbak Karim. Jadi begini Mbak, tanpa sengaja temanmu itu menjadi tumbal. Ini semua tanpa disengaja Mbak, lanjut Mbak Karim. Lala hanya melongo mendengar semua itu. Bagaimana mungkin tumbal tapi tidak disengaja? Semua sudah terjadi Mbak. Sebelum temanmu meninggal, dia di rumahnya telah memakan roti yang dihidangkan di meja rumahnya. Kemudian ayahnya juga ikut memakan roti tersebut. Mereka berdua menghabiskannya. Yang sebenarnya roti itu sedang ditunggu izin dari sang pengirim untuk membunuh tumbal melalui media roti itu, kata Mbak Karim menjelaskan. Kemudian Lala langsung bertanya, tidak sengaja memakan roti yang sudah ditunggu izin. Jadi roti itu siapa yang membawa ke rumah? Dan sebenarnya untuk siapa roti itu? Tanya Lala yang semakin penasaran. Mbak, ada penyesalan dari seseorang yang telah membawa benda itu ke dalam rumah dan menyebabkan meninggalnya 2 orang tersebut. Namun Mbak ini benar-benar tidak mau mendahului untuk tahu siapa pelakunya, jawab Mbak Karim dengan lembut dan berwibawa. Lalu bagaimana itu Mbah? Kasihan keluarga yang masih hidup. Apa tidak ditolong saja? Siapa tahu masih ada yang bisa diselamatkan, ucap Pak Agus, kemudian diangguki Lala dan juga Andi. Jadi hanya mereka berdua yang menghabiskan roti terkutuk itu, atau ada orang lain Mbah? Tanya Lala. Mereka berdua saja Mbak, dan temanmu tidak sengaja jadi tumbalnya, jelas Mbak Karim kemudian. Jadi yang ingin dibunuh sebenarnya adalah ayahnya? Tanya Lala penuh kebingungan. Mbak Karim hanya menghela nafasnya saja. Lala tidak ingin memberitahu Eci semua ini adalah hal yang buruk yang tidak disengaja. Setidaknya rasa penasaran Lala terobati. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dengan sengaja melakukan hal ini hanya untuk membunuh. Setelah semua cukup, Lala berpamitan untuk kembali ke kota. Mbak Karim mempersilahkan mereka kembali pulang. Mbak, doakan saja temanmu dan juga ayahnya bisa tenang di alam mereka. Hanya doa yang mampu membalaskan mereka dari jerat iblis yang saat ini masih membawa korin mereka berdua. Hati-hati di jalan, ge. Dan terima kasih oleh-olehnya ya Mbak, ucap Mbak Karim. Lalu mereka semua berpamitan. Kami pamit Mbah, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam, jawab Mbah Karim mengangguk dan tersenyum. Setelah mereka mengantar Pak Agus pulang, mereka kembali ke kota. Sebenarnya Pak Agus menawari makan siang, namun mereka menjawab jika sudah makan sebelum berangkat. Dan bekal CFC tadi akan mereka bawa pulang untuk dimakan di rumah masing-masing. Lala sedikit lega dengan jawaban Mbah Karim, membuat rasa penasarannya makin bertambah saja. Siapa kira-kira yang dengan sadar ingin membunuh ayah Dila dengan roti di dalam rumah? Apakah orang dalam? Sore ini Lala merasa harus melakukan sesuatu untuk mengobati rasa penasarannya. Lala kemudian memikirkan cara untuk menyelinap ke dalam rumah Dila mencari tahu sesuatu yang menyebabkan Dila dan juga ayahnya meninggal. Hari ini ada acara tahlil kirim doa untuk mendoakan Dila dan ayahnya. Lala ingin mengajak Eci untuk membantu kegiatan di dapur, yang tentu ada maksud dan tujuan mereka ada di sana. Lala segera menjemput Eci sore ini juga.
Sesampai di dalam rumah Simbah Eci ini, Lala pamit mengajak Eci untuk membantu di rumah mamanya Dila. Simbah menyetujui karena Simbah tahu Dila adalah anak yang baik. Tentu Eci diizinkan membantu di sana. Mereka berdua segera pergi menuju kediaman Dila. Sesamanya di sana, mereka berdua bersalaman dengan Paman Alim yang kebetulan sedang di depan rumah menyirami halaman supaya sejuk. Mereka berdua disambut kurang hangat dan sepertinya Paman Alim sedikit tidak ingin diganggu. Mungkin karena sedang banyak pekerjaan, jadi mereka berdua meminta izin untuk langsung menemui Mama Dila di dalam. Setelah mereka berdua di dapur, memang tidak banyak yang dikerjakan karena semua makanan sudah disiapkan oleh catering. Lala dan juga Eci yang berharap bisa membantu kali ini hanya bisa saling bertatap menebar senyum malu. Namun mamanya Dila meminta mereka untuk duduk bersantai sambil menunggu ada karyawan catering yang mengantarkan makanan. Nanti mereka akan membantu membawa banyak makanan masuk ke dalam rumah. Lala duduk di kursi samping rumah Dila. Dia terlihat membuka tas kecilnya. Yang dia bawa adalah tasbih pemberian Mbah Karim saat dulu mereka ditolong. Dan dia juga membawa Al-Quran kecil beserta korek api. Eci keheranan dengan benda yang dibawa Lala. Kenapa membawa tasbih jika yang terlihat adalah orang laki-laki? Gumam Eci dalam hati. Di saat Lala mengambil tasbih dan mengucapkan istighfar, tiba-tiba di depannya muncul sosok Korin Dila bersama ayahnya. Lala kaget bukan main. Namun, dia hanya bisa terpaku seperti patung dan keringat di dahinya menetes. Meskipun dia tidak bisa berteriak maupun bergerak sedikit pun. Kedua Korin tersebut hanya memandangi Lala yang terlihat syok. Lala melihat mereka berdua dengan mata sayu. Ada lingkaran hitam di pinggir mata mereka, juga wajah yang sangat pucat. Di antara mereka, Dila sepertinya ingin mengucapkan sesuatu pada Lala, karena benda yang dibawa Lala saat ini mampu membuat Lala melihat makhluk halus, meski tidak semuanya menampakkan diri mereka. Dila mulai menggerakkan bibirnya. Lala, kamu jangan takut ya. Aku mau minta tolong, tapi jangan teriak dan jangan beritahu siapapun. Itu kalimat pertama yang Lala dengar. Lala hanya diam, tidak menjawab. Dia merasa ini hanyalah halusinasinya saja. Lala, kami benar-benar mau minta tolong, ucap Korin ayahnya Dila. Kemudian Lala ini mengangguk pelan, lalu menoleh melihat Eci yang sibuk membuka Facebook. Lala tidak ingin bersuara supaya tidak terlihat seperti orang tidak waras yang berbicara sendiri. Tanpa Lala sadari, dia pun seperti terbawa pada kejadian sebelum Dila dan juga ayahnya meninggal. Kejadian saat Dila dan juga ayahnya meninggal dunia dengan cara yang sangat-sangat buruk itu. Lala masih berpikir, kenapa dia berada di dimensi ini? Untuk apa? Lalu kejadian itu terlintas seakan nyata ada di depan Lala. Lala hanya bisa mematung. Hari itu, hari Kamis malam tepatnya, Paman Alim sedang berdiri di kamarnya dengan gelisah. Dia berusaha menerima pesan dari seseorang yang tidak lain adalah pamannya Rama. Pamannya Rama mengatakan jika dia menyukai adiknya Paman Alim, ibu dari Dila. Pamannya Rama memiliki ilmu hitam yang kuat dari kotanya. Paman Alim tidak mampu melawannya, bahkan saat diancam ingin dibunuh jika tidak memenuhi permintaannya. Paman Rama menyukai ibunya Dila saat pertama pertemuan wali murid di sekolah mereka, dan tidak sengaja saling mengobrol. Dan dari situlah keinginan Paman Rama untuk memiliki ibunya Dila dan juga menyingkirkan suaminya. Terlihat Paman Alim kemudian menelepon pamannya Rama. Dari sini Lala mengetahui semuanya. Kamu sudah gila, mau bunuh suami adikku Mas Hari, ujar Paman Alim. Tentu saja aku ingin menikahi adikmu, jangan banyak berpikir, kamu atau adik iparmu yang mati.
Dasar Edan. Ya, aku pengen tetap hidup. Apa yang bisa kulakukan? Kemudian telepon dimatikan paksa oleh Paman Hari. Dia ingin berbicara langsung agar percakapannya aman. Dia tahu jika handphone bisa merekam percakapan di telepon, dia tidak akan meninggalkan bukti untuk semua ini. Setelah Paman Alim dan juga Paman Hari bertemu, mereka bersepakat akan menutup mulut sampai kapanpun atau nyawa Paman Alim dalam taruhannya. Paman Alim membawa stoples roti kacang kesukaan adik iparnya, sedangkan Dila tidak menyukai itu karena dia alergi protein. Namun hari Sabtu, Paman Alim sengaja mengirim paket ke rumah adiknya, yaitu Indah. Dia membelikan baju baru untuknya dan juga kue untuk suaminya. Indah tahu jika kue itu untuk suaminya, maka dia tidak ingin membuka untuk sekedar mencicipi. Diletakkannya lah di meja makan. Saat Minggu pagi, suami dan juga anak lelakinya menghampiri meja makan selepas mandi. Suaminya senang ada cemilan kesukaannya. Bagus, dia nama ayahnya Dila. Meskipun dia tahu anaknya alergi, dia tetap menyuapi roti kacang berharap alerginya hilang karena sudah sebesar ini usianya. Makan nih Dil, kamu sudah besar, biar gak alergi terus. Ini cobain, enak tenan loh, cibir ayah Bagus. Iya nih, enak bener ya, semoga saja gak gatal-gatal habis makan kue kacang, kata Dila sambil mengunyah kue setengah toples. Kemudian dia pamit pergi ke rumah Eci. Saat itu ada 3 jin yang mengikuti Dila kemanapun dia pergi. Karena kue yang dia makan sudah dimantrai, jin itu mengikuti Dila terlebih dahulu karena senang dapat mangsa lagi yang masih jejaka dan badannya itu bugar. Sesampai di rumah Eci, Dila ngobrol dan bercanda berdua. Lalu dia merasa sedikit aneh, tenggorokannya terasa tercekik, namun dia urung bilang pada Eci. Dila bergegas ke dapur mengambil minum di kulkas. Padahal yang terjadi adalah jin itu mulai mengerayangi leher Dila dengan kuku yang tajam, menusuknya sedikit hingga terasa seperti tercekik. Sekembalinya Dila dari dapur, dia batuk-batuk dengan keras sampai muntah darah. Jin itu merampas lambung, hati, dan juga tubuh Dila. Di antara mereka ada yang membekap Dila sehingga dia pingsan. Selanjutnya Eci meminta bantuan pada Lala. Kematian ayahnya Dila. Malam itu, Pak Bagus tidak tenang ketika akan memejamkan mata, seperti ada yang mengawasinya. Dia berpikir mungkin saja itu adalah roh Dila yang masih ada di sekitar rumah. Bu Indah, istri Pak Bagus, dia dipanggil Paman Alim untuk menemani saudara-saudara mereka di ruang tamu, bahkan sampai ketiduran di sofa. Malam semakin larut, Pak Bagus tidak kunjung bisa tidur. Samar-samar bayangan hitam mendekatinya. Sontak saja Pak Bagus merasa kaget dan mematung. Dilihatnya makhluk tinggi besar. Jin itu mendatangi kamar Pak Bagus. Pak Bagus sangat ketakutan dan berteriak minta tolong. Namun suaranya bak ditelan malam. Makhluk tinggi besar, berkulit hitam dan juga bermata merah menyala, berbau busuk dan juga anyir. Pak Bagus yakin mungkin makhluk ini yang menyebabkan anaknya meninggal dunia. Pak Bagus tidak dapat berkata apapun. Dia berusaha merapalkan doa, namun mulutnya bergetar hebat sehingga bacaannya rancu dan membuat jin itu tertawa menggelegar. Seluruh orang di rumah seakan terkena sirap tidur. Jin itu mulai menekan dada Pak Bagus dengan kakinya yang berlumuran darah. Lalu tangannya mencekik leher Pak Bagus. Nafasnya benar-benar sudah tersengal. Begitu jin jahat melihat Pak Bagus sekarat, dia melemparkannya ke lantai sehingga Pak Bagus terpelanting dengan keras. Lalu dari mulutnya mengalir darah. Hingga pagi dia ditemukan tidak bernyawa. Lalu kemana istrinya? Apakah tidak kunjung kembali ke kamar?
Ternyata saat semua saudara mereka tertidur, Paman Ali membangunkan adiknya untuk diajak ke kamar Dila dan memberinya minum bercampur obat tidur. Jadi dia tidak kembali ke kamar saat jin sedang membunuh suaminya. Tentu saja Bu Indah mau pergi ke kamar Dila, karena Paman Ali mengatakan jika Dila tentu akan senang jika saat dirinya tiada, ibunya mau tidur di kamarnya. Padahal harusnya dia menenangkan suaminya karena kehilangan anak laki-laki yang sangat dia sayangi. Woi, bangun. Eci terus saja mengguncangkan tubuh Lala hingga dia kelabakan. Apaan sih? Tanya Lala mengusap matanya. Kita di sini mau bantu mamanya Dila. Kamu malah tidur. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Gak enak tahu. Tuh, makanannya udah datang. Yuk bantuin, ajak Eci. Ternyata Lala tertidur dan juga bermimpi sepanjang itu. Kemudian Lala dan juga Eci membantu karyawan catering memindahkan makanan ke dalam rumah. Lala masih terlihat belum sadar sepenuhnya. Kemudian Paman Alim mendatangi mereka berdua. Mbak Lala, sepertinya kamu kelelahan. Tidak apa-apa kok, kalian pulang saja ya. Kan semuanya sudah pesan catering. Kamu juga Mbak Eci, kamu butuh menenangkan diri. Dengan di sini nanti kamu akan semakin teringat sama almarhum, kata Paman Alim. Lala yang sudah mengetahui semuanya semakin geram dan ingin segera membongkar kedoknya di depan Mama Indah. Namun dia tidak boleh gegabah, suasana masih berkabung. Dia ingin menunggu sampai 7 hari setelah kepergian almarhum ayah Dila, Pak Bagus. Lalu kemudian mengatakan semua yang dia tahu dengan membawa bukti. Lalu dari mana mendapatkan bukti-bukti itu semua? Azan maghrib sudah terdengar dikumandangkan oleh muazin masjid. Masjid desa ini jaraknya 700 meter dari kediaman almarhum Pak Bagus dan Dila. Setelah Lala dan juga Eci sholat di rumah Dila, mereka kemudian memasuki dapur untuk mencari mamanya Dila. Di samping rumahnya Dila ada pohon jambu biji yang sangat rimbun. Di bawah pohon jambu tersebut disediakan kursi panjang untuk bersantai, maupun Dila biasa mengobrol dan belajar bersama teman-temannya. Ya memang di samping rumah Dila adalah taman rumah yang tidak terlalu luas, namun sangat sejuk sekali. Jika malam hari adalah remang-remang di setiap sudut taman itu. Karena semua makanan sudah pesan catering, maka Lala dan Eci meminta izin mamanya Dila untuk menunggu tahlil di taman saja. Karena sudah banyak saudara dan juga tetangga yang ada di dapur juga. Sebagian teman Dila memilih duduk di samping rumah, tempat yang diduduki Lala saat dia didatangi jin Korin tadi sore. Ci, duduk sini. Sambil nungguin acara selesai, ajak Lala pada Eci untuk duduk di kursi taman. Mereka berdua duduk. Kelihatannya Eci masih murung. Dilihat dari dia yang lebih sering menunduk dan jarang tersenyum jika tidak ada yang lucu. Lala kemudian menebar pandangan ke segala arah di taman itu, berharap tidak ada yang mengagetkannya di tempat yang kurang cahaya ini. Lala merasa lega, sepertinya aman. Lala pun membuka handphonenya, dibukanya game Dinner Dash. Eci pun sedang membuka Facebook. Gadis imut itu memang suka sekali membuka sosmed dimanapun dan kapanpun. Entah apa yang dia lihat, yang pasti jarinya terus saja scroll layar handphonenya. Cik, aku main game nih. Kamu nih FB-an terus. Lihat apaan sih di FB? Tanya Lala kepo. Lihat video kisah orang Cina yang menginspirasi nih, mau lihat gak? Tawar Eci pada Lala. Enggak deh, terlanjur buka game. Jawab Lala terkekeh. Saat Lala bermain game, dia merasa seakan ada yang meniup tengkuknya. Bulu kuduknya mulai meremang. Cik, apaan sih niup-niup? Tanya Lala sambil terus bermain game. Angin kali, ngapain juga niup kamu? Jawab Eci dengan wajah datar. Lala semakin gelisah. Mana mungkin angin, tapi dirinya tidak merasa kedinginan. Karena Lala tidak tahan cuaca dingin.
Ditepiskannya pikiran negatif itu dan kemudian melanjutkan gamenya. Kembali kejadian aneh terulang. Kali ini ada yang menepuk pundaknya. Lala kemudian mengabaikannya. Mungkin memang si Eci ini sengaja mengerjainya. Setelah tidak ada respon dari Lala, kembali ada yang menggelitik pinggang Lala. Lala sontak bertanya kepada Eci dengan sedikit menaikkan nada bicaranya. "Cik, please deh, gak lucu tahu. Ngapain juga gelitikin aku ah? Woi, kurang kerjaan aja, setan kali," kata Eci ketus. Seakan tidak sadar apa yang dikatakan barusan membuat Lala semakin gelisah ketakutan. Sampai Lala harus mengakhiri gamenya, dia memilih memandangi sekitarnya. Lala tidak melihat ada orang atau makhluk halus yang menampakkan diri. Saat Lala menengok ke samping, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia pun berteriak, "Wah, Rama!" ucap Lala kaget. Beberapa teman Dila yang berada di samping rumah memandangi Lala dengan aneh. Ada yang tertawa lirih, sedangkan Eci terbelalak dan mengelus dadanya. "Takut ya ada setan?" tanya Rama mengejek. Enggak usah ganggu, pergi sana." Lala kesal ternyata Rama yang mengerjainya. Tenang, ini rumah temanku, ngapain juga kamu ngusir aku?" Rama tersenyum-senyum. "Pokoknya pergi." Lala ngusir Rama menjauhi dirinya. Rama malah duduk di samping Lala dan memegang kedua tangannya dengan paksa. Lala yang memberontak pun kemudian dihiraukannya. Dengan kuat Rama menggenggam tangan Lala. "Lah, jangan gitu dong. Kenapa sih kamu benci banget sama aku?" tanya Rama heran. "Masih nanya, pikir sendirilah," jawab Lala sambil mencoba melepas tangannya, namun genggaman Rama kuat sekali. "Maaf ya lah, aku gak ada maksud buruk sama kamu. Ini semua gak sengaja. Ya karena kamu bisa lihat mereka yang aku pun gak bisa lihat. Pamanku marah sama aku dan ngacam aku, makanya aku nurut aja. Maaf ya lah, kamu mau maafin aku kan?" Rama memohon. "Kamu gak berusaha melindungi, malah jadi pengecut. Asal kamu tahu, banyak orang yang menanggungnya," bentak Lala. "Maaflah, sekarang kamu mau kan kita damai?" mohon Rama lagi. "Aku maafin kamu, tapi tolong jauhi aku dan juga semua temanku," kata Lala tegas. "Jangan gitu dong. Tapi kamu mau dimaafin gak?" Lala memotong pembicaraan Rama. "Ada hal lain yang kamu gak tahu lah," jawab Rama menunduk lesu. "Apa? Pamanku sebenarnya dia yang..." kata Rama terputus-putus. Tiba-tiba Paman Alim mendatangi mereka di taman. "Loh, kalian di sini? Tahlilan itu udah mau selesai itu loh. Rama, bantu bagikan nasi kotaknya Gih." "Mbak Lala sama Mbak Eci bisa ambil nasi kotak di dapur ya. Kalian makan sama-sama di sana, ayo," kata Paman Alim. Orang ini sepertinya tahu gelagat Rama. Jika saja Paman Alim tidak datang, Rama pasti sudah mengatakan semua yang ingin ia katakan. Di sisi lain, Paman Alim menyunggingkan bibirnya. Setelah acara selesai, Rama kemudian menghampiri pamannya yang sedang berbincang dengan Paman Alim di teras rumah. Sedangkan saudara Bu Indah perempuan yang ada di sana, mereka di dalam rumah membereskan camilan dan juga minuman. Rama mendengar sesuatu yang mereka bicarakan. Sengaja Rama memasang headset, namun dia tidak memutar lagu. Dia hanya pura-pura mendengarkan musik supaya pamannya tidak tahu jika dia menguping. "Semua sudah beres bukan?" tanya Paman Alim yang memelankan suaranya. Namun Rama mendengarnya. "Tunggu tanggal baik, akan kulamar adikmu yang cantik itu." Mereka saling mengangguk dan tertawa. Kemudian nyalakan rokok dan juga menyesapnya. Lalu Paman Hari mengajak Rama pulang. "Ayo nak, sudah malam. Sana salam sama Paman Alim dulu."
Rama pura-pura kaget. Dia pun menyalami Paman Alim. Sebenarnya Rama sangat penurut kepada pamannya. Dia sempat ikut mencelakai Lala dan juga semua temannya karena dia sendiri takut jika makhluk peliharaan pamannya itu justru mencelakainya jika tidak membantu pamannya. Kali ini Rama berpihak pada Lala karena Rama sudah kehilangan Dilah karena siasat buruk pamannya yang salah sasaran. Seandainya tidak menggunakan media, Rama tidak akan kehilangan Dilah. Teman baiknya itu lebih dari segalanya daripada saat dia kehilangan Lala. Bukan karena tidak menyayangi Lala, tapi Rama tahu dari pamannya, jika Lala ada yang melindungi, maka Lala bisa selamat. Jadi dia pun tenang harus putus, asal Lala tetap hidup. Rama berniat ingin membantu Lala mengungkap kebenaran agar ibunya Dilah tidak menikahi pamannya. Ibunya Dilah tentu tidak tahu jika Paman Hari adalah seorang yang berilmu hitam. Malam yang sungguh dingin, Lala segera pulang ke rumahnya. Eci pun diajaknya menginap di rumah Lala. Lagi pula besok sudah mulai sekolah, jadi mereka bisa berangkat bersama. Tentu berangkat lebih awal untuk berganti seragam dan mengambil buku catatan di rumah Eci. Setelah mereka berdua sampai di rumah, Lala kemudian menyuruh Eci masuk terlebih dahulu ke kamarnya, sedangkan dia memarkirkan motornya di garasi kecil di samping rumah. Lala merasa ada seseorang yang mengawasinya. Lala memeriksa ke sekitar di mana dia berdiri, namun tidak menemukan siapapun. Lala juga mendengar ada seseorang memanggilnya dengan suit. Shh, shh. Lala menoleh ke samping rumahnya. Ada yang berdiri di luar pagar samping memakai jaket hoodie dan sengaja menutupi kepalanya. Entah siapa yang iseng, Lala mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah. Suara yang mencoba memanggilnya lagi itu pun tidak dia hiraukan. Saat dia membuka pintu kamar, ternyata Eci sudah tertidur pulas. Mungkin gadis imut ini kelelahan bercampur bad mood. Jadi dia memilih tidur daripada larut dengan kesedihannya. Handphone Lala berbunyi, ada pesan masuk dari Rama, yang dia sekarang ada di depan gerbang rumah Lala meminta ingin bicara sebentar saja. Lala yang penasaran, dia pun kemudian mengecek ke depan lagi. Mungkin saja yang memakai hoodie tadi itu adalah Rama. Ya tentu benar, dibukanya gerbang rumah dan mereka berbicara di dalam halaman rumah dekat dengan gerbang. Mau apa? Tanya Lala. Tutupin aja, aku mau bantu kamu ungkap semua supaya mamanya Dilah gak nikah dengan pamanku, kata Rama tergesa-gesa. Lalu apa untungnya? Tanya Lala heran dengan pernyataan Rama barusan. Aku gak mau pamanku seperti itu terus lah. Dia bisa dapat apapun yang dia mau tapi nyakitin orang lain. Udah cukup kamu dijahatin, sekarang aku kehilangan Dilah. Ya Dilah udah mati, mana mungkin aku diam aja temanku sampai mati terbunuh oleh iblis. Lah, tolong dengerin aku kali ini aja lah. Jangan sampai mamanya Dilah kena juga. Dia gak tahu apa-apa tentang paman, kata Rama dengan tatapan serius. Kamu yakin? Tanya Lala. Iya aku yakin. Tapi kenapa kamu gak kaget aku cerita begitu? Tanya Rama heran. Aku udah tahu semua Ram. Tahu dari mana? Rama semakin penasaran. Gak penting Ram, ceritanya kapan-kapan aja ya. Pulang Gih, ntar kalau paman nyari kamu gimana? Iya aku mau balik sekarang, pamit Rama. Tunggu Ram. Rama menoleh melihat Lala memanggilnya. Ram, saat kamu benar-benar ingin menolong seseorang dan yang bersalah adalah orang terdekatmu, kamu jangan menghakimi mereka ya. Ada cara yang jauh lebih baik. Jangan dendam, tapi berusahalah supaya paman jadi orang yang baik, yang menggunakan ilmunya buat nolongin orang. Kamu ngerti kan maksudku? Kata Lala menjelaskan dengan pengertian. Rama merasa bersalah sudah menyanyiakan gadis yang dulu menjadi kekasihnya itu. Di balik Lala yang tomboy dan kadang cuek,
dia bisa menasihati layaknya lebih dewasa darinya. Rama mengangguk dan berlari ke samping pagar mengambil motornya, lalu melambaikan tangannya sebelum gas motor metiknya. Sesamanya di rumah neneknya, Rama kemudian merenung dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Lala dulu. Rama sungguh menyesal. Dia pernah mencelakai adik kelas di acara api unggun sekolah Lala. Juga dia menyetujui pamannya meneror Lala dan Ana hanya karena malu halus penunggu rumah menampakkan diri pada mereka. Hal sepele itu membuat pamannya marah. Rama masih tidak tahu kenapa paman sampai semarah itu. Mungkin paman takut makhluk halus itu pergi mengikuti Ana dan meninggalkan rumah ini. Apa istimewanya makhluk itu? Siapa dia? Pagi sudah menjelang. Gemericik air terdengar turun dari langit. Suara derasnya air hujan membuat Lala dan juga Eci enggan bangun dari ranjangnya. Apakah mereka berniat bolos sekolah hari ini? Tentu hari ini, yaitu hari pertama kembali ke sekolah, tidak akan ada pelajaran. Apalagi hujan sederas ini membuat banyak siswa terlambat sampai di sekolah. Lala dan juga Eci juga berpikir demikian. Lebih baik terlambat masuk daripada tidak berangkat sama sekali. Lala mengucek matanya, dilihatnya si Eci menuju kamar mandi. Eci terbiasa mandi meskipun cuaca sedang dingin. Lala pun masih menunggu mamanya merebus air untuk dia mandi. Saat Lala meregangkan badannya, dilihatnya ada sosok yang mencoba membisikinya. Namun Lala tidak melihat wujudnya itu. Lah, titip mama ya, tolongin mama aku ya, tolong ya. Suara itu terus menggema di telinga Lala. Lala pun kemudian merinding mendengar hal itu. Dia yakin itu adalah Gorindila. Lala hanya mengangguk pelan dan tidak ingin bersuara sama sekali. Dia tahu Dila akan mengerti anggukannya, meskipun Lala tidak yakin Dila ada di dalam kamarnya ini. Kemudian Lala ke dapur menemui mamanya dan menunggu Eci untuk gantian mandi. Lala dan Eci sudah sampai di sekolah. Angin segar sehabis hujan deras memang sungguh melegakan pernafasan daripada mereka yang biasanya berbaur dengan debu dan asap knalpot. Memang tidak banyak siswa yang sudah sampai meskipun terlambat datang. Inilah sekolah yang sudah 2 bulan mereka tinggalkan, sekolah yang mereka rindukan. Ci, di parkiran guru sepi banget ya. Lihat tuh, paling juga banyak guru yang gak datang. Ke kantin aja yuk beli mie ayam. Mantap nih, habis hujan makan mie. Seru Lala tersenyum dan membayangkan makan mie itu. Eci hanya tersenyum tipis mengiyakan. Meskipun hatinya masih sangat sedih, belum siap kembali ke sekolah secepat ini. Lala sudah menghabiskan 1 mangkok mie dan memesan 1 mangkok lagi. Di rumah memang sengaja tidak sarapan karena datang terlambat ke sekolah, membuat mereka menunda sarapan dan memilih sarapan di kantin saja. Nambah aja Ci, tak traktir lah, gak usah malu ya. Banyak duit emang, tanya Eci. Ya iyalah, kerja di tokonya Ayu meski gak digaji pun bonusku lumayan bisa borong mie ayam ini nih, kata Lala sambil mengangkat kedua alisnya sekali. Eci mengangguk saja. Dia hanya menambah telur puyuh 2 tusuk saja. Lala keheranan, seperti ada yang memerhatikannya sedang makan. Namun hanya Eci yang ada di sampingnya. Di penjual lain pun siswa yang ke kantin cuma beberapa saja, dan mereka terlihat sibuk bermain handphonenya. Lala berpikir itu hanya perasaannya saja, meskipun dia tidak yakin begitu saja. Pengumuman untuk semua siswa-siswi kelas 3 bisa menuju ke perpustakaan dan mengambil jadwal ulangan semester yang akan dimulai Senin depan. Setelah ini kalian diperbolehkan meninggalkan sekolah dan belajar di rumah sampai hari Sabtu, dikarenakan kelas akan dipakai ulangan siswa-siswi kelas 1 dan kelas 2.
Sekian pengumuman ini. Lala senang sekali ada jadwal libur sampai hari Minggu. Mungkin saja ini adalah waktu yang tepat menyelesaikan masalah pelik di rumah Dila. Setelah mereka berdua ke perpustakaan, mereka pun bergegas pulang ke rumah Lala. Tentu bersama Eci. Eci masih menunggu orang tuanya yang belum pulang ke rumah. Mungkin akan sampai sekitar 2 hari lagi. Di tengah perjalanan mereka tidak sengaja bertemu dengan Rama. Tentu memang Rama yang sengaja menemui mereka. Rama ingin Lala mengikuti arah motornya dan mengajak mereka berdua ke taman kota untuk jajan sekaligus membicarakan hal penting. Sesamanya di taman, pesan rujak buah aja Ram, yang pedas dan juga manis, sama keripik singkong. Aku ntar yang bayar, pinta Lala sambil mencari tempat duduk. Rama sudah kembali. Nih, sambil ngobrol bisa ngemil. Aku udah bayar semua, kamu gak usah bayarin lah. Masa cowok dibayarin, malu lah, kata Rama sambil menyodorkan pesanan Lala. Lala hanya mengernyitkan dahi dan memutar bola matanya. Jadi, kamu udah kasih tahu Eci apa belum? Tanya Rama berbisik di telinga Lala. Gila apa? Jangan kasih tahu. Ini sensitif banget. Kasihan dia. Balas Lala berbisik. Ya padahal mau dibahas, gerutu Rama. Ntar nunggu waktu yang tepat aja, jawab Lala singkat. Kemudian mereka hanya ngemil dan juga mengobrol biasa tanpa jadi membahas rencana Rama untuk mengingatkan mamanya Dila. Hingga matahari sudah mulai terik, mereka pulang ke rumah masing-masing. Rama memberi kode jika nanti akan mengirimi Lala pesan WhatsApp. Lala hanya mengangguk saja. Hari yang terik membuat Lala segera bergegas pulang bersama Eci. Sesamanya mereka di rumah, mereka makan siang di dapur, kemudian sholat zuhur dan merebahkan badan. Eci masih saja murung seperti sebelumnya. Dia memilih tidur saja. Lala mengerti jika teman baiknya itu harus lebih banyak istirahat, bukan untuk badannya saja, namun terlebih menenangkan pikiran dan hatinya. Lala melihat ada pesan masuk dari Rama. Makasih ya La, udah mau maafin aku. Jadi rencana selanjutnya, jangan sampai Mama Dila nikah sama pamanku. Kamu ada ide nggak? Oke, jadi kamu yang tahu pamanmu gimana kan? Kamu bisa memata-matai dia, baru ntar kita bisa bertindak. Biasanya paman itu kalau ada hal yang penting, dia ke Gambang, ya tempat temanmu yang dulu disekap itu. Entah gimana dia bisa bebas dan bakar semua ritual paman. Hebat dia. Lala sejenak berpikir kalau Rama dan pamannya tidak mengetahui bahwa Lala pernah ke sana. Kemudian bertemu Andi dan membebaskannya. Rama menganggap Andi hebat, bisa keluar dari sarang hantu. Ngapain juga nyikap orang yang gak salah? Ya paman pengen punya abdi buat jaga rumah yang dipakai untuk ritual. Udahlah, kalau aku cerita juga kamu gak bakalan ngerti. Ya udah, kabari aja kalau ada hal yang penting. Percakapan mereka pun berakhir. Entah kenapa rasanya Lala bimbang dengan semua ini. Tapi dia senang sekali karena ada mata-mata. Jadi lebih gampang jika dia selidiki Paman Hari. Tentu Paman Hari tidak akan curiga jika keponakannya sendiri itu yang berkhianat. Sore telah tiba, Lala merasakan ada sesuatu yang mengawasinya sedari tadi. Dari Lala bermain game di kamar sampai ketiduran, sampai kini Lala duduk santai di depan rumah. Lala mulai merasa merinding, mencoba menebar pandangan ke seluruh penjuru. Tidak ditemukan apapun. Lalu dia kembali mengambil handphonenya dan membuka layar yang terkunci. Sontak Lala kaget terbelalak. Dia melihat ada... Tunggu, Dila ada di dalam handphonenya. Apa-apaan ini? Tolong jagain mamaku ya La. Jangan sampai mamaku berakhir sepertiku dan juga ayahku. Kamu harus menolongnya, ucap seseorang di handphone Lala.
Korindila. Lala hanya mengangguk dengan bibirnya yang pucat. Sepertinya selama tasbih dari Mbah Karim sedang dia bawa, dia akan terus terkaget hanya karena penampakan. Sebenarnya semua sudah mengikhlaskan kematian Dila dan ayahnya. Namun kenapa Dila meminta tolong melindungi ibunya? Lala saja tidak mengerti dunia perdukunan, apalagi harus berhadapan dengan orang berilmu. Handphone Lala berdering, panggilan masuk dari Rama membuatnya terkaget untuk yang kedua kalinya. Setelah Lala mengangkat teleponnya, Rama buru-buru mengajak Lala mengikuti Paman Hari yang akan pergi ke Gambang. Lala merasa gelisah, dia takut pergi bersama Rama berdua. Rasa gelisah menghantui Lala sebelum akhirnya dia menjawab iya dengan terpaksa. Lala akan dijemput Rama sekitar jam 7 malam. Lala tidak ingin memberitahu Eci soal ini. Kemudian Lala meminta adiknya untuk menemani Eci supaya tidak kesepian, meskipun adiknya laki-laki dan masih SD. Eci sempat melarang Lala pergi bersama dengan Rama karena dia tidak enak di rumah Lala dengan adiknya saja. Sedangkan mamanya Lala akan ada acara kondangan bersama papanya Lala. Namun karena Lala memohon, Eci pun bersedia menunggu Lala. Sebelum Lala berangkat, dia terlebih dahulu memberitahu Ayu melalui pesan WhatsApp. Setelah Lala mengirimi pesan Ayu, dia langsung mengganti pakaiannya. Tidak lupa dia membawa perbekalan pisau lipat, senter, korek api, roti, air minum, powerbank, uang, dan juga tasbih pemberian Mbah Karim. Kemudian dia pamit pada Eci karena Rama udah jemput dia di depan rumah. Mereka berdua segera bergegas ke Gambang. Sebenarnya Lala sudah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu tentang desa itu. Ram, kemana emang? Jauh nggak? Tanya Lala pada Rama. Gak jauh banget kok, jawab Rama singkat. Paman kamu berangkat jam berapa emang? Kok kita ngikutinnya jam segini? Kamu hafal jalannya emang? Tanya Lala memastikan. Paman berangkat jam 7 dari rumah nenek. Nah aku jam 6 udah keluar duluan. Kan mesti jemput kamu dan juga isi bensin dulu lah. Jadi biar gak bareng. Kalau aku gak keluar duluan, yang ada malah aku diajak pamanku. Gak jadi jemput kamu dong. Rama menjelaskan dengan nada yang agak tinggi. Karena dia menyetir, jadi harus sedikit meninggikan suara saat berbicara. Ya udah, buruan, tapi hati-hati, pindah Lala. Sesampainya mereka di Gambang, Lala sekilas melihat Pak Agus dan juga Tian. Namun Lala ini memilih bersembunyi di punggung Rama supaya Pak Agus tidak mengenalinya dan membuat Rama curiga. Namun Lala melihat jika Tian menyadari keberadaannya dan lapor pada bapaknya. Sekilas Lala tahu sebelum dia memasuki area hutan perbatasan desa. Yang ada kebenarannya itu tentunya, Rama ini melajukan motornya dan terus-menerus lurus hingga dia berhenti 500 meter sebelum bertemu dengan gubuk jati pamannya. Rama mengajak Lala berjalan ke sana memeriksa apakah pamannya ada di dalam atau tidak. Rama bilang jika pamannya tidak ada di dalam, mungkin belum sampai dan masih mampir saja. Lalu Rama memutuskan untuk mengajak Lala masuk untuk mencari tempat persembunyian yang aman agar leluasa saat mengintip kegiatan pamannya. Gret. Perlahan pintu mulai terbuka. Paman Hari sudah datang ke Gubuk Jati, tempatnya singgah di hutan yang angker ini. Lala menunduk takut. Dia bersama Rama sengaja bersembunyi di bawah kolong ranjang. Paman Hari tertawa terbahak-bahak sesamanya di Gubuk Jati miliknya. Sebentar lagi aku bisa mendapatkan wanita cantik yang kusukai. Tidak akan ada yang bisa menghalangi keinginanku. Lalu Paman Hari duduk di kursi sambil menyesap rokoknya. Kemudian berbicara yang seakan Lala takut mendengarnya. Dasar gadis bodoh. Mau saja dibohongi, lawanmu bukan aku. Kok suka sekali menantang maut?
Dada Lala sesak. Dia mulai gelisah dan juga bibirnya mulai pucat. Apa yang sebenarnya dikatakan Paman Hari? Siapa gadis bodoh yang sedang dibohongi? Paman Hari tahu jika Rama merencanakan sesuatu. Apa Paman Hari sengaja mengadu domba Rama dengan Lala? Ataukah Rama memang berada di pihak pamannya dan sedang berbohong untuk bisa membawa Lala kemari? Meskipun Lala gelisah, namun saat ini Rama sedang menggenggam erat tangan Lala. Dia yakin jika Paman Hari sengaja mengadu domba mereka. Tunggu, jadi Paman Hari tahu jika mereka ada di sini. Kalau dia tidak tahu, mana mungkin bergumam begitu, atau hanya sekedar bergumam belaka tanpa tujuan. Semoga saja memang benar hanya sedang bergumam belaka dan tidak mengetahui keberadaan Lala. Kemudian Paman Hari melangkah ke arah ranjang dengan pelan. Lala takut jika orang itu menemukannya bersembunyi, yaitu bersembunyi di sini. Rama tetap menggenggam tangan Lala dan membekam mulutnya agar tidak bersuara. Jantung Lala berdegup kencang, dia benar-benar takut. Namun, langkah Paman Hari berhenti. Dia berbalik arah dan berbicara dengan lantang, membuat Lala bergidik ngeri. Keluar sendiri atau saya tarik keluar? Lala semakin takut. Dia hanya bisa berdoa kepada Allah. Saat ini hanya Allah dan juga Rama yang bisa menolongnya mengungkap kejahatan Paman Hari dan menggagalkan pernikahan dengan mamanya Dila, yaitu Bu Indah. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada angin berhembus, jangkrik pun enggan berbunyi. Benar-benar sunyi dan mencekam. Hanya ada bau busuk di sekitar Lala. Sampai Lala tidak tahan dan pusing. Lalu, kemana Paman Hari pergi tanpa suara? Lala membisiki Rama jika dia ingin keluar dari bawah persembunyian ini. Rama pun mengangguk setuju. Sepertinya pamannya keluar dari gubuk. Lala mengambil oksigen sebanyak-banyaknya di luar gubuk. Dadanya engap saat bersembunyi, apalagi ada bau yang sangat busuk sekali. Di saat Lala sedang di depan pintu, dia dipanggil Rama dari samping gubuk. Lala mencari sumber suara Rama, namun Lala tidak menemukannya. Lala terpaksa sedikit berteriak memanggil Rama, namun Rama tidak membalasnya. Lala mencoba menelepon Rama, tapi handphone Rama ini mati. Ya Allah, gimana nih? Rama kenapa sih? Lagi takut gini, malah dia ngilang entah kemana. Apa mungkin dia lagi buang air? Ya mungkin sih. Tunggu sini aja lah, gumam Lala. Lala masih menggendong ranselnya dan memberikan gembok atau kunci kecil yang dia simpan di dalam kantong baju dalamnya. Tiba-tiba ada bayangan mendekati Lala tanpa dia sadari. Bayangan itu membekam mulut Lala itu dengan sabut tangan yang berisi obat bius sehingga Lala ini terhuyung pingsan. Dengan cepat bayangan yang ternyata adalah manusia itu, dia membawa tubuh Lala masuk ke gubuk dan mengikatnya. Lalu kemudian kemana Rama pergi? Kenapa belum juga kembali? Gelap, lemah, tidak berdaya. Hingga 30 menit kemudian, Lala tersadar dalam keadaan terikat di tiang penyangga rumah. Hanya tangan, kaki, dan juga tubuhnya diikat. Namun, untung saja mulutnya tidak disembal kain. Tolong lepasin. Lepasin. Teriak Lala marah. Lala sadar, jika dia berteriak dan memberontak saat terikat, maka dia akan kehabisan tenaganya. Dia memutuskan untuk tidur sampai ada seseorang masuk ke dalam gubuk. Disandarkannya kepala Lala pada tiang rumah. Dia akan menghemat tenaga. Percuma saja berjaga-jaga jika tidak ada siapapun di sini. Lebih baik dia mengumpulkan tenaga dengan tidur. Srek, srek. Suara itu mengganggu Lala, namun tidak ada siapapun di sini. Lala mengabaikannya dan kembali tidur. Mungkin saja makhluk halus, ya lebih baik tidur saja dan tidak melihat mereka daripada berjaga hanya akan ada rasa takut.
Toh jika yang datang manusia pasti akan bersuara dari mulutnya. Lala kemudian mencoba berpikiran jernih dan mulai memejamkan mata. Malam sudah semakin larut. Terdengar suara seseorang dari balik dinding gubuk. Lala yang terbangun, yaitu pun pura-pura tetap memejamkan mata, namun telinganya mendengar langkah seseorang mendekat di balik dinding. Seseorang itu masuk ke dalam gubuk dan melepaskan ikatan tangan Lala. Lala yang tersadar langsung menampar seseorang di hadapannya. Dia memakai buff tertutup yang hanya memperlihatkan bagian matanya saja. Sesegera mungkin seseorang itu menarik kedua tangan Lala dengan paksa dan mengikatnya kembali. Lalu dibawanya pergi keluar dari gubuk. Lala berteriak meminta segera dilepaskan, namun sia-sia. Di hutan ini sepi sekali. Lala ingat jalan yang dilewatinya saat ini sama seperti arah ke tempat ritual yang pernah dia bakar dulu. Dia mengingatnya karena melihat jalan setapak dengan kebun singkong. Apakah yang membawanya saat ini adalah Paman Hari? Lala menyimpan tenaganya untuk tidak berteriak lagi. Dia akan berteriak lagi jika ada seseorang yang lewat. Mungkin saja warga yang tersesat saat mencari kayu. Lala sangat lelah. Dia ingin sekali mengambil minuman di dalam ranselnya, namun tangannya terikat. Setelah sampai di tempat ritual, Lala ini dilemparkan begitu saja dengan tangan dan badan yang diikat. Lala tidak bisa lari, ya meskipun kakinya tidak diikat itu. Dia sangat kelelahan. Setelah melempar Lala, seseorang itu memanggil orang yang ada di depannya yang berdiri membelakangi. Dia sudah kebawa kemari. Mau diapakan dia? Ucap suara yang familiar di telinga Lala. Kemudian orang itu menoleh menatap Lala dengan tatapan sombong dan licik. Dia Paman Hari. Kemudian seseorang yang memakai buff tertutup tadi membuka penutup kepalanya. Dia Paman Alim. Kalian? Lala kaget. Maafkan saya Mbak Lala, tapi ini semua demi keselamatan nyawa saya sendiri. Lagi pula, kenapa kamu mau ikut campur? Kamu pikir kamu siapa bocah? Bentak Paman Alim pada Lala yang masih syok itu. Lala sudah tahu jika Paman Alim ikut terlibat, namun dia tidak menyangka jika Paman Alim ikut serta pergi ke tempat terkutuk ini. Lepaskan aku, Paman! Teriak Lala marah. Coba kamu lepaskan sendiri kalau bisa. Ledek Paman Alim. Aku akan mulai ritual untuk mantra pemikat nyonya cantik indah calon istriku. Tolong awasi anak ini. Ada saatnya sendiri dia akan kujadikan tumbal jin pengikutku. Tidak akan kubiarkan. Batin Lala mulai geram. Paman Alim mencari rokoknya di saku jaketnya dan tidak sengaja menjatuhkan koreknya. Lala tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mencoba meregangkan salah satu tangannya untuk melepaskan ikatan tali yang menjerat. Tali ini sepertinya sedikit rapuh. Jadi Lala terus menggeseknya di pohon terdekatnya sampai tali terputus. Sial, di mana koreknya? Gumam Paman Alim yang tidak menemukannya sama sekali. Paman Hari sudah mulai membaca mantra. Rama belum terlihat sampai sejauh ini. Kemana si Rama? Batin Lala. Lala berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Dia kemudian membuka ranselnya untuk mengambil air minum. Setelah meneguknya, Lala mengambil korek api, namun Lala lupa tidak membawa bahan bakar. Lala teringat jika dulu dia meninggalkan sisa bawaannya di dekat sini. Dia pun kemudian menemukan sisa minyak tanah. Tanpa berpikir panjang, Lala melangkah. Langkahnya tertahan ketika dia melihat ada pocong. Matanya merah menyala, kafan yang sudah lusuh dan wajah yang menghitam. Lala takut sekali. Ada sekitar 5 pocong menatapnya, dan tatapannya benar-benar menatap dengan tajam. Lala sempat ingin mundur, namun bulu kuduknya meremang. Lala mencoba menoleh. Dia tersentak kaget.
Di depannya ada hantu perempuan yang ada di rumah Rama sedang menatapnya datar. Paman Alim masih sibuk mencari korek apinya, dan Paman Hari tidak menyadari jika Lala berhasil melepaskan ikatan tali yang melilit tubuhnya. Lala bergidik ngeri. Kemudian dia mencoba berbicara dengan makhluk wanita itu. "Tolong, biarkan saya menghancurkan ritual ini. Tolong jangan ganggu saya." Lala kemudian memohon. Makhluk itu semakin maju mendekatinya dengan senyum miring dari bibirnya. "Bukannya aku gak pernah ganggu kamu. Tolong, aku harus melakukannya. Jangan ganggu aku," pinta Lala, yang tentu dihiraukan oleh makhluk itu. "Jangan mendekat. Aku akan melafalkan ayat Allah supaya kamu terbakar. Pergi, atau kamu mau terbakar," Lala mengancamnya. Makhluk wanita itu benar-benar tahu dia tidak bisa merasuki tubuh Lala karena saat ini Lala membawa tasbih dari sesepuh desa ini, yang tentu akan membinasakan makhluk itu jika tetap memaksa merasuki tubuh Lala. Makhluk itu kemudian menghilang menjadi kepulan asap putih, sedangkan para pocong masih menatap tajam ke arah Lala. Dia tidak peduli ada mereka semua. Lala tetap maju dan juga menyiram minyak tanah di depan sesajen, kemudian melemparkan korek api hingga api mulai membesar. Paman Hari pun tidak menyadari karena dia terlalu fokus membaca mantra. Paman Alim terhenti dan dia mencari sumber cahaya besar itu, dan ternyata api itu membesar. Pocong yang berdiri di samping Paman Hari pun musnah entah dilalap api atau melarikan diri. Paman Hari membuka matanya dan marah. Dia berdiri dan juga menenteng keris yang dia bawa. Dia berteriak keras seperti kesetanan. Paman Alim, dia pun ingin menolong Paman Hari karena api mulai mendekati jari kakinya. Paman Alim berlari dan juga tersandung gundukan tanah dan terjatuh ke dalam api yang kian membara. Lala menangis harus berakhir dengan kematian yang tragis. Kemudian Lala lari sekencang mungkin mencari jalan keluar dari sana. Satu-satunya jalan yang dia ingat adalah melewati kebun singkong. Lala menyalakan senternya dan mengikuti jalur yang dulu pernah dia buat bersama Andi dan teman-temannya itu. Itu semua memudahkan Lala berlari. Paman Hari menyadari gadis ini cerdas dalam situasi genting. Dia bisa mendapatkan jalan keluar lain tanpa harus menembus portal dimensi yang dia buat agar tidak bisa keluar dengan selamat. Paman Hari seakan tahu apa yang harus dia lakukan. Lala terus berlari hingga dia lelah dan tersandung. Ada seseorang mendekatinya. Lala ketakutan dan menunduk, berharap orang itu tidak menyakitinya. "Lah, kamu gak apa-apa? Ini Rama," kata seseorang yang ternyata Rama. "Ram, syukurlah, kamu dari mana saja?" tanya Lala. "Ceritanya panjang, yuk ikut aku." Rama menarik Lala dan juga mengajaknya menuju arah lain, menuju Gubuk Jati. "Ngapain Ram kesana? Udah gak aman, paman kamu lagi ngejar aku." "Motor aku di sana, kita harus ambil dan juga pulang. Apa kamu mau jalan ya?" bentak Rama kesal. "Aku gak mau balik Ram, ayolah, jangan lama-lama." Rama memaksa Lala dan juga menarik tangannya. Lala tidak bisa menolak lagi karena dia sangat lelah. Dia pasrah jika harus bertemu Paman Hari dan harus lari lagi. Sesamanya di sana, memang benar Paman Hari menunggu mereka dengan tertawa jahat. Kemudian Rama melempar Lala ke arah pamannya. "Apa maksud kamu Ram? Apa? Kamu pikir untuk apa aku bawa kamu ke sini?" teriak Rama dengan jahat. "Jadi kamu..." "Ya, aku tetaplah Rama, bukan orang lain. Aku tetap sama sampai kapanpun. Aku tidak ingin nyawaku melayang hanya demi kamu, ngerti?" teriak Rama sombong. "Jahat kamu," teriak Lala berusaha melepaskan tangannya yang dicengkeram Paman Hari.
Paman Hari mengambil kerisnya dan ingin menusukkan kerisnya ke arah Lala supaya tidak ada pengganggu yang ingin menggagalkan rencananya menikahi Indah. Lala menutup matanya. Ya Allah, jika aku harus berakhir di sini, aku ikhlas. Dilah, maaf, aku nggak bisa bantu kamu lagi. Mama, maafin Lala, belum bisa bahagiain Mama. Eci, Ayu, Ana, Andi, maaf. Tiba-tiba, jop, Lala membuka matanya. Dia melihat seorang anak kecil sedang memandanginya. Tian, kenapa kamu di sini? Tian tidak menghiraukan Lala. Dengan berani dia melawan Paman Hari dengan mendorong Lala dan mengarahkan keris itu ke paha Paman Hari, anak indigo ini yang sudah menyelamatkan nyawa Lala. Pak Agus, Mbak Karim, Lala juga menemukan mereka ada di hutan ini. Nak, Tian yang memberitahu bapaknya dan juga Pak Agus meminta tolong kepada saya. Untung saja semua belum terlambat, Nak, ucap Mbak Karim. Rama berlari ke arah pamannya yang kesakitan. Nak, izinkan Mbah mengurung mereka di sini supaya tidak kembali menyakiti siapapun dan berbuat jahat lagi, ucap Mbak Karim. Lalu nasib mereka bagaimana, Mbah? Kasihan Rama, Mbah. Dia ini diperdaya paman saja, kata Lala memelas. Baiklah, Mbah akan melepaskan anak ini dan membersihkan pikiran jahatnya. Untuk dukun ini, dia akan terkurung di sini sampai ajal menjemputnya. Di sini banyak bahan makanan. Dia bisa hidup jika bertaubat. Jika dia tidak bertobat, maka selamanya akan terkurung dan dihantui rasa bersalah, jelas Mbak Karim pada mereka. Kemudian Mbak Karim berdoa. Terlihat lingkaran cahaya putih menyebar dan juga Mbak Karim mengajak mereka semua pergi. Hingga tinggallah Paman Hari seorang diri, terkurung dalam dunia dan gubuknya bersama makhluk halus pengikutnya. Setelah keluar dari Gapuro, Lala kemudian merangkul Tian dan menangis sesenggukan. Makasih ya Tian, Mbak Lala nggak tahu nasib Mbak gimana kalau kamu nggak datang. Mbak berutang banyak sama kamu. Kamu udah nggak takut lagi kan sama Mbak Lala? Ucap Lala sambil menangis. Tian mengusap air mata Lala dan tersenyum, kemudian merangkulnya. Tian juga meneteskan air matanya. Rama menunduk, dia malu. Mbak Karim mendekatinya lalu dia dibersihkan dari segala pengaruh jahat. Tiba-tiba ada seseorang yang datang saat Lala merangkul Tian. Lala terbelalak melihatnya. Siapa di sana? Semua orang menatap tajam pada seseorang yang berdiri tergopoh dengan wajah yang buruk seperti bau hangus. Kalian pikir kalian menang? Kalian tidak akan lolos dari kematian. Aku adalah kematian untuk kalian semua. Dan kau gadis bodoh, kau akan menjadi pembukanya. Ucap seseorang itu. Semua masih menatapnya dengan terheran-heran. Siapa orang ini? Kenapa dia banyak luka bakar seperti ini? Untuk apa dia berbicara seperti itu? Siapa kamu? Tanya Lala. Kamu benar-benar tidak mengenalku, ha? Jangan semakin bodoh. Bukankah kamu senang aku terbakar bersama sesajen ritual? Ucapnya. Paman Alim? Paman masih hidup? Tanya Lala. Tidak, Alim sudah mati, ucapnya lagi. Lala semakin takut dan juga bingung dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Dari apa yang dia katakan, hanya Paman Alim yang baru saja terbakar bersama sesajen ritual. Jangan takut padaku. Takutlah jika sebentar lagi kamu tidak akan bisa bertemu dunia ini. Ucapnya sembari berjalan ke arah Lala. Mbah Karim seperti tahu jika raga Paman Alim yang terbakar sengaja dirasuki oleh jin suruhan Paman Hari, sehingga dia sebenarnya sudah mati. Namun raganya yang sudah rusak sedang digunakan entah untuk tujuan apa. Pergilah, jangan ganggu dia, perintah Mbah Karim. Jangan ikut campur kau.
Kau bisa mengurungnya di dalam hutan. Namun, bukankah raga ini tidak kau mandrahi? Aku menggunakan raga ini untuk membalasmu, tua bangka, kertak jin yang merasuki Paman Alim. Lala semakin gelisah dan semakin erat memeluk Tian supaya dia tidak takut. Kemudian Paman Alim memberontak dan menarik paksa Tian dari pelukan Lala. Mbak Karim segera membaca doa dan jin itu semakin membabi buta. Sudah mulai kepanasan, namun tetap melakukan aksinya. Paman Alim dan juga Lala saling tarik-menarik Tian, sampai Tian pun menangis kesakitan. Lala segera mengambil tasbihnya dan berkata, "Bertahanlah Tian, demi Mbak. Ya Allah, selamatkan kami dari jin ini. Bismillah, Allahu Akbar." Lala mengalungkan tasbihnya ke leher Paman Alim. Namun saat Lala mengambil tasbih dan mengalungkan tasbih itu, dia tidak sadar telah melepaskan tangan Tian sehingga Tian berhasil ditarik tangan Paman Alim. Paman Alim meronta sambil mencengkeram tubuh Tian. Tian semakin kesulitan bernafas. Tian menangis dan memandangi bapaknya. Lala lari untuk menyelamatkan Tian, namun dia terpelanting jatuh karena Paman Alim memberontak. Ketika Tian sudah semakin kesulitan bernafas, tiba-tiba jin yang merasuki raga mati Paman Alim ini keluar dari ubun-ubun berupa kepulan asap hitam pekat dan musnah begitu saja. Lala melihat Tian meneteskan air mata tanpa bersuara. Wajahnya semakin pucat. Lala berlari mendekati Tian dan memeluknya, memberikan jaketnya untuk Tian. "Tian, bertahanlah. Mbak Lala mohon, jangan pergi. Tian, sampean sayang sama Bapak tole. Kuat yole," kata Papa Agus sambil menangis. Sementara Rama berdiri mematung dengan wajah penuh penyesalan. Karena ulah Paman Hari, ada seorang anak kecil yang tidak bersalah sama sekali telah berperang dengan mautnya. Kemudian Rama mendekati Tian dan bersimpuh, "Maafkan ulah Paman Kakak ya, Dik." Rama pun meneteskan air mata tanpa dia sadari. Lala melihat Rama pun terharu. "Bah, adik ini masih bisa diselamatkan. Berikan dia air kelapa muda langsung dipetik dari pohonnya. Paman saya pernah memberitahu saya dulu." Bekas cekikan jin peliharaan Paman akan hilang beserta efeknya dengan penangkal tersebut. "Saya yang akan mencarinya untuk adik ini," ucap Rama dengan tertunduk. Semua mengangguk. Lala pun kemudian berterima kasih kepada Rama. Kemudian Rama menoleh. Di sekitar sana ada pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi. Dia kemudian memanjatnya dan mengambil kelapa muda itu. "Saya sudah dapat kelapanya, tapi di sini tidak ada alat untuk membukanya. Bagaimana adik ini bisa meneguk airnya? Sedangkan dia harus cepat ditolong. Tidak mungkin kan kita harus pulang dulu kan?" tanya Rama gelisah. "Pisau," kata Lala, "tapi di sini masih jauh dengan rumah warga, lah. Aku bawa. Ini ambillah dan cepat bantu Tian ya, Ram." Lala memberikan pisau dari dalam ranselnya. Semua orang lega. Gadis ini membawa perlengkapan darurat untuk dirinya sendiri sebelum pergi. Rama tidak menyangka jika Lala tidak sebodoh yang dia kira. Lala mempersiapkan segalanya untuk menjaga diri dimanapun dia berada. "Tian, sadar, ini Mbak Lala." Perlahan Tian membuka matanya dan menatap sekelilingnya. Kemudian dia mencari di mana bapaknya. "Bapak," ucap Tian dengan terbatuk-batuk. Pak Agus menangis sesenggukan melihat anaknya yang baru saja berada di pintu maut. Kini Tian kecil sudah sadar. Segera Pak Agus memeluk Tian. Semua orang terharu melihat mereka. Rama menghampiri Lala. "Lah, maafkan aku ya. Aku janji gak akan sejahat ini sama kamu lagi. Aku terpengaruh, lah. Maaf ya," ucap Rama memohon. "Iya Ram, udah lupain aja. Asal kamu sungguh-sungguh jangan gitu lagi dengan siapapun. Ingat ya. Ya udah yuk, kita pulang." Lala tersenyum tipis. Rama mengangguk. Kemudian
Mereka kemudian berpamitan kepada semua yang ada di sana. Lala memeluk Tian. Rama juga meminta maaf pada Pak Agus. Tian kecil tersenyum kepada Lala dan juga Rama. Dia senang bisa membantu orang lain. Mbak Karim pun lega. Permasalahan sudah selesai dan tasbih yang melingkar di leher Paman Alim menghilang beserta jasadnya. Karena sebenarnya jasad Paman Alim tertinggal di hutan, maka akan tetap kembali ke hutan karena jin yang membawanya keluar telah musnah. Dalam perjalanan pulang, Rama hanya terdiam. Dia takut berbicara kepada Lala lagi. Dia telah banyak menyakiti gadis baik ini. Ram, kita harus jelasin ke mamanya Dila apa enggak ya soal Paman Alim. Terus mau bilang apa? Ntar kalau mereka lapor polisi gimana? Polisi mau cari ke hutan juga nggak akan bisa keluar lagi. Lagi pula mamanya Dila nggak akan percaya sama ucapan kita. Ucap Lala gelisah memikirkan apa yang harus dia berbuat. Aku nggak tahu lah, mamanya Dila nggak tahu apapun. Aku takut dia benci sama aku nanti. Kita rahasiakan saja. Aku akan berusaha sesering mungkin nemenin mamanya Dila dan ngasih kebahagiaan. Ini juga salahku lah, aku akan menebusnya. Rama menjawab dengan pasti. Jangan mengecewakan siapapun, Ram. Iyalah, aku janji. Mereka sudah sampai di rumah Lala. Eci dan juga Ayu menunggu di teras rumah dengan cemas. Kemudian Rama langsung pamit pulang. Sepertinya Eci sudah jauh lebih baik daripada beberapa jam yang lalu saat Lala berangkat ke Gambang. Apakah Korindila sudah terbebas dari jeratan jin? Semoga saja. Semoga semua telah berakhir sampai di sini. Mereka menikmati nasi goreng buatan Eci dengan senangnya. Lalu kemudian malam ini, malam penuh perjuangan dan berakhir dengan bahagia. Lala banyak melewati masa sulitnya dari awal bertemu dengan Rama. Dan pengalaman baik buruknya saat mulai mengenal Rama akan selalu dia simpan. Banyak hikmah di balik semua peristiwa. Semoga setelah ini tidak akan ada lagi masalah rumit yang akan dia hadapi. Dari kejauhan, Korindila beserta ayahnya tersenyum melihat mereka bahagia malam ini, dan mereka pergi dengan senyuman yang merekah. Lala sudah tidak bisa lagi melihat makhluk halus karena tasbih pemberian Mbah Karim sudah lenyap. Yang paling penting saat ini adalah semua telah selesai dan Lala akan memulai hari baru yang indah bersama teman-teman baiknya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan cerita-cerita terbaru selanjutnya dari channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih atas dukungan kalian ya teman-teman. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.